Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdur Rahmaslahah dengan nomor NIM 2110203.004. Saya di sini akan menceritakan alur film yang berjudul Sang Kiai, yang mana film tersebut menceritakan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari melawan pemerintahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang melakukan ekspansi ke Indonesia, yang mana awalnya ekspansi ini disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tetapi semakin lama Jepang di Indonesia, semakin kelihatan sifat aslinya. Maksudnya kedatangan Jepang ke Indonesia, yaitu ingin menguasai seluruh kekayaan Indonesia. Di Jatim itu juga beberapa kiai telah ditangkap oleh Jepang karena melakukan perlawanan terhadap Jepang. Karena apa? Karena di Jepang ini si orang Jepang ini menginginkan bahwa rakyat Indonesia itu juga melakukan sekire. Sekire itu adalah membungkukkan badan kepada bendera Jepang, yang mana di bendera Jepang itu kayak ada bulatan bundar, ya ada gambaran bundar, yang mana yang itu tuh adalah digambarkan sebagai matahari, gitu, sebagai matahari. Nah, sekire itu kan juga menyembah menyembah dewa matahari. Tetapi kiai-kiai di Jawa Timur itu tidak mau melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, gitu. Karena anak Islam itu adalah menyembah Tuhannya itu adalah Allah dan tidak melakukan pembukaan badan kepada si kiri itu. Nah, makanya kiai-kiai yang ada di Jawa Timur itu ditangkap karena telah melakukan perlawanan terhadap Jepang, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga ditangkap karena tidak mau melakukan sekire seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap oleh tentara Jepang karena dianggap menentang dari pemerintahan Jepang. Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ditangkap, sehingga menimbulkan reaksi dari anak-anaknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para santri, termasuk santrinya itu adalah Harun dan Kamit, yang mana Harun dan Kamit ini mengunjungi markasnya tentara Jepang. Nah, yaitu yang mana markasnya itu adalah tempat penjaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tetapi nasib mereka itu sangat mengenaskan ya. Karena apa? Karena ketika mereka, yaitu adalah Harun dan Kamit ini ingin menyusul, ketika telah sampai itu ada tentara Jepang itu yang sedang berpatroli. Nah, ketika itu mereka berdua itu ketahuan oleh tentara Jepang. Nah, ketika itu mereka berdua itu kabur. Nah, ketika kabur, mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di sebuah rumahnya itu ada seorang ibu dan anak. Nah, anaknya itu kan masih bayi dan terus menangis. Lalu si Kadim ini menginginkan keluar karena semakin tentara Jepangnya itu semakin dekat. Nah, tapi si Harun ini tidak mau keluar. Nah, akhirnya si Kadim ini keluar dan ketemulah dengan tentara Jepang. Nah, ketika telah ketemu oleh tentara Jepang itu, Kadim itu dipukul dengan pistolnya yang sangat besar dari tentara Jepang tersebut. Tetapi si Harun juga ikut keluar karena melihat temannya itu juga keluar. Ketika itu si Harun ini tidak ketahuan dengan tentara Jepang. Karena apa? Karena si Kadimnya itu telah ditemukan oleh tentara Jepang. Jadi kayak berfokus dengan satu orang, gitu kan. Telah berfokus dengan satu orang ini, yaitu si Kadim. Nah, akhirnya itu si Kadimnya itu ditembak. Nah, karena si Kadimnya ditembak itu karena kan si Kadim berbahasa Indonesia dan tidak tahu maksud tentara Jepang yang menggunakan bahasa Jepang. Nah, ketika itu ia mengatakan bahwa ia santrinya Mbah Hasyim Asy'ari atau santri Tebu Ireng. Nah, ketika tahu santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari atau dari Tebu Ireng, karena
yang bersangkutan tersebut adalah telah dipenjara karena menantang pemerintahan Jepang, jadi kayak ditembak gitu. Setelah ditembak, akhirnya mayatnya, jasadnya itu digendong oleh si Harun ini ke pesantren. Nah, kan ketika itu udah berlumuran darah, jadi sehingga bajunya si Harun juga berlumuran darah. Gitu. Karena si Harun ini melihat proses kematiannya si Kamit, sehingga kayak menimbulkan di dalam dirinya itu adalah sebuah kemarahan akan tentara Jepang. Bukan proses kematiannya, tapi kayak semacam detik-detik ia akan wafat gitu kan. Wafatnya karena ini ya, apa namanya, ditembak oleh tentara Jepang gitu kan. Nah, dan juga karena kiainya itu juga masih belum dibebaskan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu belum juga dipulangkan ke Tebu Ireng. Nah, maka dari itu Harun dan Abdi, yaitu temannya si Harun juga, itu berbondong-bondong tentunya bersama santri-santri Tebu Ireng itu berbondong-bondong ke markasnya Jepang untuk mengembalikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Tebu Ireng, atau ibaratnya kayak dibebaskan gitulah ya. Nah, tetapi ketika mereka ke markasnya itu tidak memperoleh hasil gitu, tidak memperoleh hasil yang nyata, malah kedua santri Tebu Ireng ini malah ditembak oleh tentara Jepang ya. Karena apa? Karena kayak ibarat kayak telah melakukan keributan di sana gitu ya, di markasnya gitu. Nah, maka dari itu si Abdi, yaitu temannya si Harun, itu menginginkan jalan damai seperti yang diinginkan oleh anaknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu adalah Wahid Hasyim. Itu juga ingin melakukan diplomasi. Lalu akhirnya si Wahid Hasyim dan Kiai Haji Wahab Hasbuloh ini melakukan pergi ke Jakarta, yaitu untuk melakukan perundingan dengan ulama-ulama NU tentunya ya, karena Kiai Hasyim Asy'ari kan pendiri Nahdlatul Ulama gitu kan, dengan bertemu dengan para ulama kan juga banyak ya kiai-kiai Jawa Timur yang ditangkap selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu kan. Nah, ketika di Jakarta itu melakukan pertemuan di NU di Jakarta, mereka tuh kayak ini berpura-pura bekerja sama dengan Jepang dan mengikuti peraturannya Jepang, dan ke ini apa namanya, mempergunakan fasilitas yang telah diberikan Jepang kepada rakyat Indonesia itu kayak dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ketika itu eh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan oleh tentara Jepang karena kayak ibarat kayak sudah mau lah untuk bekerja sama gitu, walaupun pada sebenarnya kerjasamanya Indonesia dengan Jepang ini hanya untuk berpura-pura agar apa? Agar seluruh kiai yang ada di Jawa Timur itu dibebaskan oleh tentara Jepang. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari ini di penjara, itu sampai dipindahkan 3 kali, yaitu yang pertama ada di Jombang, yang kedua ada di Mojokerto, dan yang ketiga ada di Bubutan, Surabaya. Karena apa selalu dipindahkan? Karena banyak ini, tentunya dari santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kayak melakukan, demo lah, ibaratnya kayak demo gitu kan, yang dilakukan oleh Harun dan teman-temannya gitu kan. Makanya si anaknya Hasyim Asy'ari, yaitu adalah Wahid Hasyim, dan Abdi, yaitu temannya si Harun ini melakukan diplomasi kan. Sebelum melakukan diplomasi kan kayak melakukan demonstrasi ya di sana, ibarat kayak demonstrasi gitu. Nah, ketika demonstrasi itu mereka mendengar suara dari speaker ya. Itu kan di depannya kayak ada speaker, yang mana speaker itu menampilkan suaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sedang dipukul tangannya. Kenapa tangannya dipukul? Kayak kan merasa kesakitan ya, tentunya kan merasa kesakitan Kiai Hasyim Asy'ari itu. Nah, ketika dipukul tangannya karena apa? Karena ia tidak mau sekere di depan tadi itu, di depan bendera. Karena menganggap kayak telah melanggar dari ajaran Islam gitu. Yang mana orang Jepang melakukan sekere karena menyembah dewa matahari gitu. Oh ya, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dipenjara, ketika melihat santri-santrinya ini mulai menentang pemerintahan Jepang ini, maksudnya tentara Jepang ini, beliau itu juga kayak melakukan sebuah riset-riset gitu ya, meriset-riset gitu.
yang membuktikan ayat Al-Quran atau hadis yang membuktikan bahwa kayak seluruh warga Indonesia tuh kayak harus turut adil gitu ya, turut adil dalam menegakkan gitu kemerdekaannya gitu. Nah, lalu muncullah yang namanya resolusi jihad ya, yang mana itu dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana untuk menguatkan bahwa ayo warga negara Indonesia, ayo kita lawan Jepang gitu, kayak ibarat perang itu kayak ibarat kayak melakukan jihad gitu ya. Maksudnya untuk membela membela, negara gitu kan, walaupun bukan membela Islam, maksudnya kan kalau ketika Nabi Muhammad itu kan perang karena membela Islam ya. Nah, ketika itu kan kita kayak melawan penjajahan gitu kan. Nah, ibarat seperti itu, kayak kayak disamakan, lalu kayak melakukan riset-riset ya, seperti, ketika ia belajar di Makkah gitu kan. Maksudnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan pernah belajar di Makkah. Nah, dia itu kayak meriset-riset, untuk membuktikan bahwa hal tersebut itu benar. Itu apa, kayak membela negara itu juga benar adanya gitu loh, bukan hanya membela agama Islam gitu kan. Kan karena apa, karena, ketika itu kan yang dijajah Indonesia kan bukan Islamnya gitu. Apalagi kan Islam, maksudnya di Indonesia itu kan, beragam ya gitu kan. Maka dari itu melakukan sebuah riset-riset ketika di penjara untuk meyakinkan seluruh, warga Indonesia untuk melawan Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan itu juga terbantu karena Abdul Hamid Ono ya. Ketika itu kayak, ibarat kayak jubirnya Indonesia untuk, melakukan perundingan dengan Jepang. Nah, ketika itu juga di pertemuan itu juga ada rencana untuk membuat panitia, yaitu adalah Panitia Pembela Ulama NU, yang mana kan banyak tuh kiai-kiai di Jawa Timur itu yang ditangkap. Nah, sebagai tawanan gitu ya, ibarat kayak pemimpinnya mereka itu kayak ditangkap, jadi kayak, bawahannya itu juga akan pusing kan kalau jika, pemimpinnya itu tidak ada gitu kan. Nah, ketika itu dibantu oleh Abdul Hamid Ono ini. Pada tanggal 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai yang ada di Jawa hingga Oktober 1943. Nah, ketika itu juga Jepang ini membubarkan MIAI, yaitu adalah Majelis Islam A'la Indonesia, dan digantilah dengan Masyumi, yaitu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang diketuai langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, tetapi kan Masyumi ini bertempatnya ada di Jakarta ya, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini masih ingin tinggal, maksudnya masih ingin menetap di Tebu Ireng. Nah, ketika itu jadinya yang mengetuai Masyumi ini adalah anaknya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu adalah Wahid Hasyim. Jadi kayak dibeban tugaskan oleh Wahid Hasyim, yaitu adalah anaknya. Karena seperti tadi ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini masih ingin tinggal di Tebu Ireng. Nah, Jepang ini juga meminta Masyumi untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi, yang mana dengan menyentuh ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis. Karena apa ya? Karena ibarat kayak dengan jalur dalam gitu loh. Karena kan kiai pada waktu itu tuh kayak disegani, kayak dituruti dengan segala perintahnya. Nah, Jepang menginginkan hal itu dilakukan ketika pada hari Jumat, yaitu pada sholat Jumat ya. Dimana kan di dalam sholat Jumat kan juga ada khotbah ya. Ya, dimana khotbah itu eh, kayak ibarat kayak Jepang minta tolong ke maksudnya pada Masyumi ini untuk menyampaikan kepada kiai-kiai gitu ya. Kayak ibarat gini, kayak dengan jalur dalam gitu loh. Karena kan yang pimpinan yang tertinggi yaitu adalah kiai yang mana akan dituruti oleh semua rakyat. Jadi kayak ibarat kayak jubirnya gitu loh, kiai itu kayak sebagai jubir yang mana untuk menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat. Nah, gitu dengan menyentil ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis. Kan Al-Qur'an dan hadis adalah kitab suci umat Islam.
Namun, kebijakan Jepang ini untuk menambah hasil bumi mulai menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, hasil bumi yang harusnya untuk sebagai sumber kehidupan masyarakat pada masa itu kok menjadi harus disetorkan kepada tentara Jepang. Ibarat kayak tidak adil gitu ya. Orang kita menanam sendiri kenapa harus kita setorkan ke sana? Yang mana yang harusnya hasil bumi itu kita manfaatkan sendiri kan kita tanam. Kok masa dimanfaatkan oleh orang lain? Nah, maka dari itu banyak mulai menuai protes termasuk dari kalangan Kiai Haji Zainal Mustafa yang melakukan kayak melakukan protes kepada tentara Jepang, "Kenapa kok hasil bumi kita harus diserahkan kepada tentara Jepang?" Gitu kan. Sebenarnya tentara Jepang melakukan hal itu karena apa? Karena mereka kan kayak ibarat kayak ngungsi, tapi ngungsinya mereka kayak tidak resmi gitu loh. Jadi kayak, mesti mereka juga butuh makan kan. Nah, maka dari itu, dari hasil buminya, Nusantara pada masa itu, pada masyarakat itu. Jadi kayak, eee kayak menyumbangkan makanan gitulah ya ibaratnya. Tapi kan kayak, mulai kayak sebuah protes sehingga Kiai Haji Zainal Mustafa ini juga, melakukan protes kepada pemerintahan Jepang gitu. Nah, tapi si Jepang ini malah memenggal Kiai Haji Zainal Mustafa di depan umum. Agar apa? Agar rakyat itu merasa takut dan tunduk terhadap pemerintah Jepang gitu ya. Karena, kayak ibarat ini loh yang sebagai kamu ibarat sebagai pemimpin, udah aku matiin gitu, terus kamu bakal nurut sama siapa gitulah, ibarat seperti itu ya. Termasuk, si tokoh Harun ini ya, yang juga menentang maksudnya protes akan kebijakan maksudnya Jepang yang, menginginkan hasil bumi dari rakyat Indonesia untuk diserahkan kepada tentara Jepang. Nah, si tokoh Harun ini juga protes gitu kan, protes, "Kenapa kok kebijakan Jepang ini kayak terus berlanjut, padahal itu kan merugikan untuk kita sendiri, kan kita yang menanam kok kita yang rugi gitu kan, seharusnya kita yang kayak mendapatkan manfaat banyak gitu loh, kok malah tentara Jepang gitu." Si Harun ini juga protes terhadap hal tersebut. Nah, dan beranggapan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini juga telah berbeda gitu, malah ibarat kayak Mas Yumi ini tuh bukan memihak rakyat, tapi malah sudah berpihak kepada Jepang. Nah, ketika melakukan sebuah pemrotesan, ibarat kayak demo gitu, pada akhirnya si Harun ini kena bom ya, jadi sehingga ia juga meninggal dunia di tempat karena, ketika melakukan protes tersebut, ia kayak mengikuti mobil mobil dari pimpinan itu, dari pimpinan, dari pimpinan Jepang itu. Ya, sebenarnya dia ingin mengebom mobilnya gitu kan, maksudnya mengebom mobilnya si pimpinan Jepang itu, karena kayak tidak mau menghapus sebuah kebijakan yang mana kebijakan itu kayak merugikan rakyat kan. Nah, ketika melakukan pengeboman, si Harun ini juga meninggal di tempat karena juga kena bom. Nah, di film tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari itu wafat ketika beliau duduk ya. Beliau duduk sambil tersenyum. Nah, ketika beliau wafat itu, sebenarnya nasihat-nasihat dari beliau itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh gitu ya. Tokoh-tokoh pada saat itu karena kan kayak masih berguna gitu kan nasihat-nasihat beliau dengan keilmuan yang sangat tinggi. Nah, di film tersebut diakhiri dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu meninggal dunia. Nah, begitulah alur cerita dari film Sang Kyai, kurang lebih seperti itu ya. Yang mana di film Sang Kyai tersebut kita dapat mengambil manfaat ya. Selain kita membela agama kita, kita juga harus membela negara kita. Apalagi ketika itu negara kita itu sangat dijajah gitu, sangat dijelekan gitu. Maka dari itu, kita bisa ambil manfaat bahwa dari peristiwa tersebut kita harus membela negara kita gitu. Apapun dengan segala cara yang dapat kita mampu. Maka sekarang kita bisa memanfaatkan hal itu dengan memperjuangkan nama baik Indonesia dan menjaga nama baik Indonesia dari oknum-oknum yang ingin menjelekkan negara Indonesia
di film tersebut juga dapat diambil manfaat bahwa kita selain menuruti dengan guru kita juga itu ya kayak harus ada pendiriannya gitu. Misalnya ketika Harun tidak setuju dengan kebijakan Jepang yang menginginkan hasil buminya Indonesia itu diserahkan kepada tentara Jepang. Nah, itu juga kita harus ini ya, walaupun berbeda, maksudnya dengan berbeda pendapat dengan guru kita atau pimpinan kita, tetapi kalau jika merasa itu benar, nggak apa-apa kita lakukan karena jika pertentangan. Tetapi kalau menurut kan sebenarnya itu benar ya, si Harun ini ya sebenarnya kayak eksploitasi kan, ibarat kayak eksploitasi hasil hasilnya sendiri kok diserahkan ke sana, apalagi ketika itu kayak Kiai Haji kayak ibarat kayak mendukung ya gitu, kayak mendukung Jepang. Kenapa Kiai Haji itu mendukung Jepang? Karena sebenarnya tidak ingin ya, tidak ingin adanya kayak sebuah peperangan. Tetapi ketika hal itu terjadi, nah kita juga harus ikut andil dalam hal tersebut. Untuk apa? Untuk membela negara gitu. Selain yang seperti saya telah jelaskan tadi, selain memperjuangkan agama, kita juga harus memperjuangkan negara yang kita tinggali atau sebagai warga kenegaraannya. Di film itu juga menjelaskan ya bagaimana santri-santri pada waktu itu ikut berjuang membela negara gitu ya, untuk melawan penjajahan yang ada di Indonesia. Selain itu juga menampilkan kebiasaan atau perilaku kecil-kecil dari seorang kiai-kiai pada waktu itu, pada zaman itu, yang mana kebiasaan itu juga baik ya, karena kiai itu juga ibarat kayak seperti, karena Nabi Muhammad kan udah meninggal ya, dan itu sudah sangat lama, apalagi sudah tidak ada di zamannya kita hanya ditinggalkan hanya sebuah kayak cerita-ceritanya. Nah, ibarat kiai itu ibarat seperti Nabi Muhammad yang dapat kita tiru kebiasaan-kebiasaan baiknya atau kebiasaan-kebiasaan kecilnya gitu kan. Yang mana Kiai Haji Asy'ari ini sangat kayak peduli dengan santrinya. Ketika awal di film tersebut ada seorang anak, maksudnya seorang orang tua yang mengantarkan anaknya untuk ke pondok tetapi tidak memiliki hasil bumi yang harus diserahkan, berbeda seperti yang sebelumnya, maksudnya antrian yang sebelumnya yang mana itu kaya sehingga bisa menyetorkan hasil buminya ke pesantren, ibarat kayak sebuah pembayaran gitu kan gitu. Nah, kebiasaan seperti itulah yang kita perlu untuk ditiru. Di film Sang Kiai ini juga menyadarkan generasi muda bahwa kemerdekaan yang kita dapat rasakan hingga saat ini itu bukanlah dari barang gratisan, tetapi dari cucuran darah, keringat, strategi, dan istihad para ulama dan kiai. Dan ini juga membuktikan bahwa peran besar pondok pesantren itu untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipungkiri lagi, menjadi bukti bahwa santri itu juga melawan penjajahan, tidak hanya rakyat-rakyat biasa gitu kan. Yang dimana ketika itu juga presiden pertama kita yaitu adalah Soekarno yang meminta kepada wejangan ya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana ketika itu mengeluarkanlah istihad bahwa seperti saya telah jelaskan tadi bahwa semua warga Indonesia itu juga turut adil dalam perjuangan bangsa ya, dalam melawan penjajahan Jepang, yang mana kita harus juga mempersiapkan kemerdekaan karena izul Islam wal muslimin dan rasa nasionalisme. Nah, ketika kita melihat film ini juga harusnya rasa akan nasionalisme itu juga akan semakin tinggi ya, karena telah berjuang-juangnya santri, telah berjuang-juangnya rakyat Indonesia yang mana banyak digugur di medan perang, yang melawan kebenaran, yang melawan harga diri seorang Indonesia, harga seorang nama Indonesia kan gitu. Nah, maka dari itu sebaiknya rasa nasionalisme kita akan semakin bertambah setelah melihat film ini atau setelah mendengar cerita dari alur cerita dari film Sang Kiai.
Sebenarnya peran ulama juga perlu diapresiasi ya, karena penghormatan para pejuang terhadap peran mereka juga sangat terlihat gitu kan ya. Ketika kedatangan Bung Tomo serta utusan dari Panglima Sudirman ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana para pejuang tidak hanya bertempur, tapi selalu minta masukan, saran, dan arahan atau fatwa-fatwa dari ulama. Ya, seperti kayak Bung Karno tadi ya, meminta fatwa tentang berperang gitu kan, yang telah melakukan riset-riset yang ketika di penjara itu juga kan mengajarkan kita juga tentang berbakti pada bangsa dengan landasan yang beribadah gitu kan. Dengan kita bakti dengan agama, kita juga bakti dengan harus berbakti juga dengan negara. Maksud saya, kita berbakti pada bangsa juga termasuk ibadah gitu kan ya. Maksud saya seperti itu. Maksudnya kenapa kok bisa dibilang ibadah? Karena, menjaga ketentraman, menjaga nama baik itu juga sangat diperlukan gitu. Jangan hanya tentang agama, tapi bangsa kita juga harus dicintai gitu. Makanya ada, eee rasa untuk berjihad gitu kan. Ada, rasa yalal watonnya gitu untuk melahirkan kecintaan terhadap bangsa kita sendiri. Mengajarkan juga bagaimana melawan kemungkaran, haruslah menggunakan strategi dan koordinasi yang baik. Nah, di film ini juga perlu disadari bahwa kita perlu mengambil ijtihad perjuangan dengan strategi baru. Contohnya dengan dibubarkannya MIAI, yaitu adalah Majelis Islam A'la Indonesia, digantilah dengan MASYUMI, yaitu adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia. Itu merupakan bagian dari perubahan strategi perlawanan. Kita juga selain itu juga harus mengatur strategi ya untuk mendapatkan sebuah kemenangan, itu juga tidak lepas dari sebuah strategi-strategi yang baru gitu. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan gitu kan, mengalahkan tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Misalnya dalam contoh film tersebut ya. Juga mengajarkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ketika merangkap jabatan menjadi masyumi sekaligus sebagai semubu, yaitu adalah depan ala Jepang, yang mana Kiai Hasyim Asy'ari kan juga merangkap ya jabatan sebagai ketua masyumi sekaligus semubu, yaitu depak ala Jepang, yaitu seperti kayak ibarat kayak koalisi lah, ala-alanya sang kiai gitulah. Dan ini juga yang paling penting itu adalah untuk mencerna dan meresapi dengan hati nurani bahwa di film tersebut itu pahlawan itu tidak perlu dikenal, karena syahid mereka dicatat karena Allah gitu. Karena orang-orang yang syahid untuk membela kebenaran itu, sangat mudah untuk masuk ke surga kan gitu. Ya kita juga ibarat misal kita melawan, kelas ketidakadilan yang ada gitu kan, terus kita meninggal pada itu, kan kita ibarat kayak syahid ya, kayak seperti film tersebut yang mana banyak santri-santrinya yang berguguran karena melawan, eee, Jepang kan, gitu. Itu kan sudah termasuk syahid gitu ya kan, yang mana, masuk surganya itu telah terjamin. Begitulah kurang lebihnya cerita alur dari film Sang Kiai dan hikmah atau manfaat yang dapat kita ambil dari film tersebut, yang mana bisa kita, praktekkan atau kita lakukan di sekarang, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita, pergunakan dengan sebaik mungkin, atau mungkin ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan yang sama dengan hal tersebut, bisalah kita contoh dari cerita film tersebut, yang mana perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari yang sangat memukau ya, apalagi dengan fatwanya, ketika fatwa untuk perang ya, perang itu sangat menakjubkan ya, sangat, menyentuh, apalagi dengan perjuangan pada masa itu untuk hanya dengan alat seadanya yang berbeda dengan Jepang yang telah menggunakan pistol yang sangat besar, berbeda dengan Indonesia yang hanya dengan bambu runcing. Itu bisa mengajarkan bahwa
di dalam film tersebut itu sangat bagus ya, rasa semangat tinggi, rasa nasionalismenya, semangat yang tinggi untuk menang, untuk berjuang hingga kemerdekaan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih yang sudah mendengar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.